Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali melalui media online dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Khususnya Tuhan telah menjaga kita sepanjang istirahat malam dan pagi ini dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Saya akan melandasi percakapan ini dengan firman Tuhan berdasarkan Sabda Bina Umat dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 25 dengan fokus pada ayat yang ke-23 yang mengatakan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah Barnabas dan Paulus diutus dalam ibadah pengutusan, mereka berjalan keliling memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka sampai di satu tempat yang bernama Pisidia. Di tempat itu memang ada rumah ibadat orang Yahudi, dan pada hari Sabat mereka masuk di sana. Ketika mereka masuk di sana, diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan atau firman Tuhan. Maka Paulus pun berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan yang berpusat pada karya keselamatan Yesus Kristus. Dia mengungkapkan sejarah keselamatan bagaimana Allah memelihara Israel di Mesir dalam pembebasan sampai kepada Daud yang merupakan nenek moyang juru selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, apa yang disampaikan ini sesuai dengan janji Tuhan tentang karya keselamatan itu yang digenapkan di dalam Kristus Yesus yang lahir sebagai manusia dari keturunan Daud. Israel yang dipilih memang merupakan saluran berkat untuk meneruskan karya keselamatan ini bagi Tuhan, termasuk bagi kita sekalian. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hal ini dalam konteks kehidupan kita, maka kita melihat bahwa hidup kita merupakan hidup yang dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Di dalam kita melayani, maka pelayanan dan kesaksian kita memang harus berpusat pada karya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ia datang sebagai manusia yang diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, yang menjadi manusia dan diam di antara kita, memancangkan kemahnya di tengah kehidupan kita. Kehadirannya tidak sepintas lalu atau hanya menyinggung kehidupan kita, tapi masuk dalam suasana hidup, menjadi seperti kita, sehingga ia dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Maka di tengah pergumulan, tetapi juga dengan berbagai harapan kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita dipanggil untuk menyaksikan karya Yesus melalui kehidupan kita. Kehidupan kita harus menyatakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya bahwa kehidupan kita harus diwarnai dengan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita dan nampak dalam identitas kita sebagai anak. Yang berikut adalah bahwa seluruh aktivitas karya, pelayanan, usaha, pekerjaan, profesi harus menjadi berita-berita hidup tentang Yesus dan karyanya yang menyelamatkan. Inilah sejalan dengan apa yang diungkapkan Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Hidup kita dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Ini kita lakukan dengan kesaksian ini supaya dunia percaya, supaya orang-orang datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan supaya mereka menikmati kebahagiaan. Menjalani kehidupannya demikian, hidup dalam kehidupan yang demikian, kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan, dan hidup kita menjadi berkat, dan hidup kita akan diberkati untuk menjadi berkat
bagi orang yang lain. Selamat memasuki minggu yang baru. Di hari yang baru Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin.